فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الفصل الخامس نشأة التصوف عند المسلمين وأقسامه. Asal tasawuf indal muslimin, dan di sisi atau menurut orang-orang ulama-ulama muslim, indal muslimin menurut ulama-ulama muslim, wa aqsamuhu, dan pembagian-pembagiannya. Yu'addul hadisu an nash'atit tasawufi ladail muslimina minal umuri zatil ahimmatil baligati. Yu'addul hadisu, al hadithu an nash'atit tasawuf, pembicaraan al hadisu, pembicaraan tentang asal tasawuf di kalangan ulama-ulama muslim. Yu'addu, dianggap minal umuri dzatil ahimmati, dianggap termasuk perkara-perkara yang amat penting, zatil ahammiyatil baligah, yang memiliki kepentingan yang sangat, diterjemahkan sangat penting. Ya, di antara sebab pentingnya supaya nanti tidak disalahpahami tentang tasawuf, sehingga perlu mengetahui asal usul munculnya atau pokok munculnya daripada tasawuf. Wa qad kanat hadhil mas'alatu, dan sungguh masalah ini, wa qad kanat hadhil mas'alatu, dan sungguh masalah ini maudi'a bahsin, termasuk topik penelitian. Maudi'a bahsin, termasuk topik penelitian. Topik penelitian min zamanin ba'idain, dari sejak dahulu kala, dari zaman yang jauh, yang dahulu kala. Summa tajaddadul bahsu, kemudian al-bahsu tajaddadu, diperbaharui. Kemudian tajaddadul bahsu, kemudian penelitian diperbaharui, haulaha, sekitar masalah itu. Badda'an natanawalal badda'an tanawalal mustasrifuna biddirasati, ketika para orientalis ikut meneliti. Wa qad ta'addadatil ara'u wa ikhtalafat al-ittijahatu fima yata'allaqu bihatin nas'ati. Wa qad ta'addadat, dan sungguh pendapat-pendapat, al-ara'u, pendapat-pendapat, ta'addadat, beragam, wa ikhtalafatil ittijahatu, kemudian pola berpikir atau tren berpikir itu berbeda-beda fima yata'allaqu bihatin nas'ati, tentang yang terkait dengan asal tasawuf ini, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya, wal awamili, dan faktor-faktor al-mu'sirati fiha, yang berpengaruh di dalamnya, minan naqid ila naqid, dari berbagai macam pertentangan atau dari berbagai macam perbedaan minal naqid ila naqid.
walam yaslam katsirun min hadhil ara'i, dan kebanyakan, katsirun itu kebanyakan, min hadhil asari dari pandangan-pandangan ini, pendapat-pendapat ini, lam yaslam tidak selamat minal wuku'i, terjerumus fi barasini ta'assubi, dalam benih-benih ekstrim. At-ta'assub terekstrim, litasawufi, terhadap tasawuf, audiduhu atau lawannya, atau anti tasawuf. Jadi dari berbagai macam pandangan-pandangan tersebut, lalu kebanyakan orang tidak selamat dari terjerumus ke dalam menyikapi tasawuf. Ada yang terlalu ekstrim, justru ada yang terlalu menolaknya secara mentah-mentah. Ya, ada yang ekstrim, pendukung tasawuf ekstrim, kemudian ada juga kelompok-kelompok ulama dari kalangan ulama justru menolak dengan mutlak yang namanya tasawuf. Nah, tentu hal ini berbahaya. Jadi kita bertasawuf juga tidak boleh terlalu ekstrim. Maksudnya terlalu ekstrim, ada seolah-olah pandangan bahwa kalau tidak bertasawuf tidak akan selamat. Tengah adakah? Ada ungkapan yang dinisbahkan kepada Imam Malik, itu pun juga diperbedakan, dipertentangkan. Ada yang mengatakan benar dari Imam Malik, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada dalam kitab, kita baca di dalam kitab Hakikat Tasawuf, di situ pandangan ulama-ulama ulama-ulama mazhab terhadap tasawuf, baik dari Imam Malik maupun dari Imam Syafi'i. Di situ ada pandangan yang ditulis bahwa apa yang masyhur, man tafakkaha wa lam yatahaqqaqa faqad tafassaqah. Siapa yang berfikih kemudian tidak bertasawuf, maka dia telah fasik. Kemudian siapa yang bertasawuf kemudian tidak berfikih, faqad tazandaka, maka dia kafir sindik. Itu kan agak ekstrim itu, bahwa siapa yang berfikih, biasa juga ada kata bersyariat, tapi tidak bertasawuf, itu berarti fasik. Nah, ini kan pandangan seolah-olah yang tidak bertasawuf itu adalah pelaku dosa besar, dalam tanda kutip tidak selamat. Seolah-olah bahwa kalau tidak bertasawuf tidak bisa jadi wali, sehingga menganggap bahwa di Arab Saudi itu ulama-ulama tidak ada yang wali-wali karena menolak tasawuf. Ulama-ulama yang diakui oleh pemerintah yang mengajar di perguruan-perguruan tinggi yang resmi, karena di Mekah memang tidak ada pengajian tasawuf di masjid, umpamanya di Halaga Rami tidak ada pengajian tasawuf. Tapi ingat, di rumah-rumah ada. Karena kita jalan itu untuk mencari yang membaca kitab Ihya Ulumuddin misalnya, yang membaca Al-Hikam, ada ulama-ulama tapi bukan di tempat-tempat keramaian, mengajar di rumahnya. Nah, kalau umpamanya ulama-ulama yang masuk dalam kibaru ulama atau mufti-mufti Saudi yang tidak belajar tasawuf, tidak boleh dianggap bahwa mereka tidak bisa menjadi wali-wali Allah. Mereka punya kelebihan-kelebihan, mereka punya keramah-keramah. Itulah kembali, karena pandangan yang berbeda-beda ini sehingga banyak yang terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim, sehingga seolah-olah yang selamat mesti harus bertasawuf, yang tidak bertasawuf tidak akan selamat. Atau yang kebalikannya, justru sangat menolak tasawuf, justru yang dianggap yang bertasawuf itu ahli bid'ah
yang ujung-ujungnya adalah neraka atau binasa. Ada ungkapan bahwa tasawuf itu adalah awalnya adalah iftira, membuat-buat, kemudian pertengahannya adalah bid'ah, kemudian ujung-ujungnya adalah halak, kebinasaan. Nah, ekstrim juga ini, ekstrim menentang. Tadi yang pertama ekstrim mendukung, kalau tidak bertasawuf tidak ada keselamatan. Inilah kita belajar tasawuf juga supaya tidak masuk dalam kedua kelompok itu, tidak terlalu ekstrim mendukung tasawuf sehingga menganggap tidak ada keselamatan tanpa tasawuf, kemudian tidak juga menolak sehingga tidak menganggap bahwa yang bertasawuf itu ahli bid'ah. Di tasawuf ini kan sebenarnya manhaj, metode, salah satu di antara metode. Saya biasa mencontohkan dalam hal keberhasilan belajar di Mangkoso. Ada Idadiyah. Memang banyak yang berhasil karena masuk Idadiyah, banyak. Tapi tidak boleh dipungkiri juga bahwa tidak harus mesti masuk Idadiyah baru berhasil, tidak. Tapi banyak yang berhasil ketika masuk di situ. Sama juga banyak orang yang menjadi baik-baik, umpamanya menjadi saleh, bahkan menjadi bertakwa yang tingkat tinggi melalui tasawuf. Tapi bukan berarti bahwa ketika tidak bertasawuf berarti tidak boleh mencapai derajat muttaqin, takwa yang sebenar-benarnya. Ya seperti itu pamannya. Karena ada yang tidak mengatasnamakan tasawuf tapi materinya sebenarnya sama. Misalnya akhlak itu, akhlak suhud, kemudian akhlak khauf, khasyah, ar-raja, tidak belajar tasawuf tapi dia tidak mempraktekkan itu semua, materi isi-isinya dari tasawuf itu. Baik, selanjutnya wa sanuhawilu fima yali. Pengarang berkata kami berusaha, kami akan, sahsanya itu sanuhawilu, kami akan berusaha fima yali, sebagaimana berikut, an natanawala hadil mas'alata, untuk meneliti masalah ini, bisyai'in minal idahi wal bayan, dengan memberikan sedikit penjelasan. Wa yumkinul qawlu, dan memungkinkan untuk kita mengatakan, wa yumkinul qawlu bi anna at-tasawwufa umuman, bahwasanya tasawuf itu secara umum, kada wujida indal muslimina, telah ada di kalangan orang-orang Islam, telah wujida, telah ada di kalangan orang muslim, natijatan, sebagai hasil, sebagai akibat, lima jamu'atin minal awamil muksirat, sebagai akibat daripada faktor-faktor al-muksirat yang mempengaruhi. Itu nanti faktor-faktor yang mempengaruhi, itu nanti yang kita akan baca. Ba'duha dakhili, ada yang faktor internal dakhili, wa ba'duha ajnabi, ada faktor yang eksternal juga dari luar. Wa kad tafa'alat hadhil awamil, dan keadaan faktor-faktor ini saling berinteraksi. Tafa'alat, saling berinteraksi, wa takamalat, dan saling menyempurnakan, hatta asmarat hadal ilma, sampai melahirkan ilmu ini, sampai melahirkan ilmu tasawuf ini, alladzi tamayyaza, yang memiliki ciri khas, alladzi tamayyaza, yang memiliki
khas itu tamayyasa, khas yang membuat dia menonjol. Tamayyasa fi janibihin nadari, apakah dalam aspek teoritisnya, aspek teoritis, fi janibihin nadari, dalam aspek teori, an sawa'i minal ulumi al-islami, sama dengan ilmu-ilmu yang lain, juga seperti itu. Kal fikhi wal ilmi al-kalam, seperti ilmu fikih, ilmu kalam, wal hadis, ilmu hadis, wa nahwi ma daya serupa dengan itu. Kama addat ila tamayyusihi, sebagaimana juga khasnya, membawa kepada khasnya fil janibil amali, dalam aspek praktis. Ya, sama ilmu-ilmu lain, ilmu fikih ada teoritisnya, ada juga praktisnya. Ada aspek teori, ada aspek praktis. Ala sawa'in, baik min tariqit tarbiyatil akhlaqiyati, dari sisi tarbiyatil akhlak, pendidikan akhlak. Walaysa minat tab'i ay yansha'a mithlu hadzal ilmi daf'atan wahidatan, dan tentu bukan sesuatu yang tabi'i, yang natural, bukan sesuatu yang natural, yang biasa. Ilmu seperti ilmu ini muncul secara tiba-tiba, muncul daf'atan wahidatan, secara tiba-tiba. Wala an natakamala masailuhu wa qadayahu wa manahiju fi muddatin qasiratin min zaman, dan tidak akan sempurna masailuhu, masalahnya, wa qadayahu, dan topik-topiknya, wa manahijuhu, dan manhajnya, fi muddatin qasiratin min zaman, dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang sedikit. Artinya secara tabi'i tidak mungkin ilmu ini muncul secara tiba-tiba. Demikian pula persoalan-persoalannya tidak akan menjadi sempurna, topik-topik pembahasannya tidak akan menjadi sempurna, manhajnya dengan waktu yang cukup singkat. Itu tidak akan secara tabi'i, secara natural, secara natibi tidak akan terjadi seperti itu. Melalui proses, mesti harus melalui proses yang panjang. Bal inna innal minal mutawaqqi, bahkan orang yang punya harapan terhadap ilmu ini, al yastaghir qabdal waqti, dia telah mengorbankan beberapa waktu, hatta yataha lidzalikal awamili, sampai mendapatkan faktor-faktor allati asmarat, yang menghasilkan atau membuahkan, antasil ila gayatiha, untuk sampai kepada tujuannya, fi ijadi hadzal ilmi, untuk mewujudkan ilmu ini, wa fi tatawuri, dan dalam perkembangannya. Nah, sekarang kita semua baca faktor yang mempengaruhi sehingga muncul ilmu tasawuf ini. Pertama, zuhud itu adalah badurut tasawuf, itu adalah bibit daripada tasawuf. Badur itu bibit. Tapi kalau saya tidak salah, masih ingat-ingat orang Arab, badur itu anak, termasuk anak. Jadi kalau dia bertanya berapa anakmu, kam baduraka, berapa anakmu? Walad kan anak laki-laki, banat anak perempuan, aulad anak laki-laki, bintun banat anak perempuan. Jadi kalau anak secara keseluruhan itulah badur anak. Nanti saya ditanyakan bajurak berapa anak tak, saya bilang
arba aulad wa arba banat. Arba aulad wa arba banat. Itu bazur kamu, itu namanya benih atau anak. Nah, az-zuhdu, zuhud itu bazurut tasawuf, itu adalah benih anak daripada tasawuf. Benih yang artinya benih itu dari sana nanti muncul yang tasawuf. Zakaral bahisuna, para peneliti-peneliti, al-bahisun peneliti. Nanti mahat-mahat ahli nanti semua nanti akan menjadi al-bahisun. Tapi kalau anak-anak IAI tetap jadi penulis. Karena tulisannya skripsinya adalah bahasa Indonesia, maka di situ penulis. Kalau mahat ahli nanti skripsinya berbahasa Arab, maka di situ al-bahis Muhammad. Kalau yang di sini tetap penulis, yang di sana. Yang manakah IAI di sini? Ini mahat ahli, IAI yang mana? Oh ini ada IAI. Jadi peneliti al-bahis. Sakar al-bahisuna, para peneliti-peneliti menyebutkan anna tasawuf al-islamiyah, bahwasanya tasawuf Islam itu nasya'a, muncul atau lahirlah, muncul fi awakhiril qarni tsani, pada akhir abad kedua Hijriah. Pada akhir abad kedua Hijriah. Ya, sekitar tahun 290, 280 aku itu. Karena kalau masuk tahun 301 berarti masuk abad ketiga. Wa ma ba'dahu, dan yang sesudahnya istimraran, berkelanjutan, istimraran berkelanjutan li harakati zuddil islamiyatil ula, untuk pergerakan zuhud al islamiyatil ula, yang ada zuhud islamiyatil ula yang pertama. Wa kad kana az-zuhdu huwal bai'atu at-tabi'iyatu, dan adalah zuhud itu merupakan bai'ah, lembaga tabi'iyah yang natural, yang alami, alladzi nasha'a fiha at-tasawwuf, yang di dalamnya lah muncul at-tasawwuf. At-tasawwuf fa'il, nasha'a fiha at-tasawwuf. Au al-mahratul lati mahadat lahu, atau marhalah yang tasawuf menjadi terbentang, menjadi bentangan daripada tasawuf itu. Wa yarji'u hadha az-zuhd ila iddati awamil, kemudian zuhud ini di kalangan orang-orang Islam merujuk kepada beberapa faktor, iddati awamilah. Ada diniyatin, faktor yang bersifat agama, wasiyasiyatin, dan ada faktor yang bersifat politik, siasah, wajtimaiyatin, dan bersifat sosial, wa nashiru min bainiha ila mayali, kemudian kami kata pengarang akan menunjukkan di antaranya sebagaimana berikut. Jadi yang membuat suhud itu ada faktor memang agama, ada faktor politik, ada faktor sosial. Nah sekarang akan dijelaskan secara sebagaimana berikut ini. Al-amilu diniyu, faktor agama. Al-amilu ad-diniyu, faktor agama. Ya, amil itu mufradnya, tadi awamil jamaknya. Amilani awamil.
Kalau dalam ilmu nahu amil itu ada amil nasab, ada amil jasam, ada amil jar. Artinya yang menyebabkan dirafa, yang menyebabkan dinasab, yang menyebabkan di jar, yang menyebabkan di jasam, itu amil namanya. Itu faktor penyebab. Itu dalam ilmu nahu. Sekarang al-amilu dini, faktor agama. Wal muradu bihi ma kana lil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyati, dan yang dimaksud dengannya, wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, fa inna lil Qur'anil Karim was sunnatin nabawi, karena sesungguhnya Quran yang mulia ini dan sunnah nabawi memiliki pengaruh, memiliki perang, min asring, perang, fi taujihil muslimina, mengarahkan orang-orang muslim ila zuhdil fid dunya, untuk zuhud di dunia, wal azufi an lazzatiha, dan berpantang atau menahan diri, berpantang, wal azufi, dan berpantang, an lazzatiha, dari kelesatan dunia, wa adamil istighraqi, dan tidak tenggelam fi mut'atiha, dalam kenikmatan dunia, kenikmatan dunia, wa syahwatiha, dan syahwat dunia. Wa nadaru ila mata'iha, dan yang memperhatikan kepada mata dunia, perhiasan dunia, ala annahu sa'ilun wa qalil, bahwa sesungguhnya itu adalah zailun, akan hilang, wa qalilun, dan sedikit. Dunia itu ada sedikit dan juga akan hilang. Bahkan ada dalam kitab Ta'lim itu, dunia itu adalah aqallul qalil, yang sedikitnya sedikit. Dunia itu adalah sedikitnya yang sedikit. Kemudian yang mencarinya dunia adalah asallus salil, hinanya yang hina. Itu seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu yang membuat suhud dari segi agama. Dunia katanya itu sedikitnya yang sedikit. Kemudian yang mengejarnya itu adalah hinanya yang hina, terhina yang dari yang terhina. Wa anna shiddatal ihtimami biha, dan shiddatil ihtimami, wa anna shiddatal ihtimami biha, dan sangat memperhatikan dunia, sangat mementingkan dunia, wa kasrat istighali bi umuriha, dan banyak sibuk dengan urusan dunia, tusrifu sahibaha, akan memalingkan, tadi itu memalingkan pemiliknya, itu pemilik orang yang sangat mementingkanlah, orang yang sibuk dengan dunia, memalingkannya an katsirin minal khair, dari kebanyakan kebaikan, Jadi orang yang terlalu mementingkan dunia, kemudian banyak kesibukannya dengan urusan dunia, itulah nanti yang punya keinginan seperti itu akan dipalingkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak, atau dari banyak daripada kebaikan-kebaikan.
termasuk ibadah, akan memalingkan dari ketaatan atau ibadah. Makanya nanti dalam kitab-kitab seperti ini, kalau berbicara tentang zuhud, itu di sana dikatakan bahwa salah satu yang menghalangi untuk beribadah adalah dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya. Maka mesti harus zuhud di dalamnya. Kenapa dengan dua hal katanya? Terus di antara nanti penjelasannya, di antara dua hal. Pertama, agar ibadahmu bisa istiqamah mesti harus zuhud di dunia. Ibadah bisa istiqamah. Karena kenapa? Kalau tidak zuhud di dunia, maka kekuatanmu, kekuatan jasmanimu dan pikiranmu akan letih capek untuk mengejarnya, sehingga tidak tersisa lagi kecuali sedikit yang dipakai untuk beribadah. Maka bagaimana bisa istiqamah dalam beribadah kalau disibukkan dengan dunia, sementara katanya itu kita ini hanya punya satu tubuh, hati juga satu, hati yang berpikir. Maka kalau hati dan tubuh ini sibuk dengan dunia, maka tidak tersisa lagi kecuali sedikit, itu pun kalau ada sedikit, untuk melakukan ketaatan atau ibadah. Maka tidak mungkin bisa istiqamah. Dan di dalam kajian-kajian ini memang nanti kita akan melihat ada kajian-kajian yang ekstrim gitu. Diungkap-ungkap umpamanya pendapat-pendapat, ungkapan-ungkapan para sahabat. Di antaranya ada ungkapan sahabat, saya lupa namanya, mengatakan, saya pernah berusaha untuk menggabungkan antara berdagang dangkang dengan beribadah. Ternyata keduanya tidak bisa berkumpul. Maka aku putuskan untuk berhenti berdagang, kemudian fokus untuk beribadah. Itu kan agak ekstrim kan? Kalau seolah-olah bahwa yang pedagang-pedagang itu nanti tidak akan selamat. Kemudian ada ungkapannya Umar bin Khattab mengatakan, andai saja urusan dunia bisa digabungkan dengan urusan akhirat, semuanya bisa jadi, maka akulah yang mampu menggabungkannya. Ini kata Umar. Kenapa? Karena aku telah dikarunia oleh Allah kekuatan yang besar. Kita kan sudah pernah bicara bagaimana Umar itu punya kekuatan fisik yang besar, sehingga kalau dia berburu, maka di tangan kanannya tombak, kemudian di tangan kirinya adalah harimau. Harimau dipakai berburu, bukan kucing, harimau dipakai, menunjukkan kekuatan fisiknya. Dan memang kuat karena besar orangnya, besar postur tubuhnya. Tapi kalau dia mengatakan andai saja urusan dunia ini dan urusan akhirat bisa digabungkan, maka sayalah yang bisa, karena saya dikaruniai oleh Allah kekuatan yang besar. Tapi itu artinya tidak mampu juga untuk menggabungkan. Dan banyak ungkapan-ungkapan yang membuat memang orang harus zuhud. Di antaranya misalnya ada ungkapan mengatakan bahwa antara dunia dan akhirat itu bagaikan timur dan barat. Akhirat ibaratnya barat, timur ibaratnya dunia. Maka semakin yamilu ilal garbi, semakin kita ke barat akan semakin jauh dari timur. Nah, ibaratnya akhirat adalah barat, kemudian dunia adalah timur. Berarti semakin kita ke akhirat akan semakin jauh dari dunia. Kebalikannya, semakin mendekat ke dunia akan semakin jauh dari akhirat. Taib wa taj'alahu muhaddidan, kemudian menjadikannya muhaddidan,
ancaman. Bisu'il akibati, dengan konsekuensi yang paling jelek. Bisu'il akibati, dengan konsekuensi yang paling jelek. Fi daril khuludi, di akhirat nanti. Daril khulud, tempat yang abadi. Apa yang dijadikan firman Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'lamu", ketahuilah kalian, "annamal hayatud dunya", bahwasanya kehidupan dunia ini, la'ibun, adalah permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan saling berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, watakasurun, dan saling memperbanyak, fil amwali, dalam urusan harta, wal auladi, dan anak-anak. Perumpamaannya kamasali gaisin, seperti perumpamaan hujan, a'jabal kuffara nabatuhu, yang tanaman-tanaman itu, nabatuhu, yang tanaman-tanaman itu yang tumbuh dari hujan, a'jabal kuffara, membuat orang-orang kafir kagum, membuat orang-orang kafir kabur. Jadi perumpamaannya seperti air hujan turun, kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang serba hijau, kemudian berbuah dengan berbagai macam buah, membuat orang kafir kagum. Summa yahiju, kemudian menjadi hancur, dan itulah nanti menjadi hancur. Fatara musparran, maka kamu akan melihatnya menguning, musparran. Summa yakun hutama, kemudian akan menjadi hancur. Sama seperti umpamanya itu padi-padi kan, ketika membiru, menghijau, kemudian berbuah, menguning dengan buah yang amat sangat indah, ujung-ujungnya nanti itu akan hancur, kemudian menjadi jerami. Nah, perumpamaannya dunia seperti itu. Itu perumpamaan dunia. Kemudian wa fil akhirati azabun syadidun, dan di akhirat nanti ada azab yang amat pedih. Itulah ancaman. Nah, seolah-olah ancaman ini untuk mereka-mereka yang mengejar daripada kehidupan dunia itu, yang permainan-permainannya, senda guraunya, perhiasan-perhiasannya, kemudian berbangga-bangga, memperbanyak harta dan anak. Wa maghfiratu minallahi wa ridwanun, tapi ada juga ampunan dan ada juga ridha dari Allah. Siapa mereka? Dipahamilah, yang mengejar dunia itu, itulah dapat ancaman azabun syadidun. Kemudian yang zuhud ke dunia, itulah nanti dijanji dengan maghfirah dan ampunan dari Allah. Lalu ditutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya mata'un, perhiasan gurur yang akan menipu. Mata'ul gurur, perhiasan-perhiasan yang akan menipu. Nah, ayat-ayat seperti inilah yang dipahami sehingga mendorong untuk lahirnya generasi-generasi suhud. Yang dari suhud inilah nanti disitulah munculnya ilmu tasawuf. Taib, wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.